Ada satu momen yang hampir pernah dialami setiap manusia. Momen ketika kita menengadah ke langit, berharap ada sesuatu di luar sana yang mendengar. Dalam diam kita berbicara, dalam sunyi kita memohon, dan dalam putus asa kita berharap ada jawaban. Namun yang datang justru keheningan. Tidak ada suara, tidak ada tanda, tidak ada kepastian, dan seolah-olah langit benar-benar kosong. Di suatu tempat di dunia ini, seorang anak menangis karena kehilangan orang tuanya. Di tempat lain, sebuah keluarga terkubur di bawah reruntuhan tanpa sempat meminta pertolongan. Dan di sudut dunia yang berbeda, seseorang berdoa dengan sepenuh hati, mencari Tuhan dengan ketulusan, namun tidak pernah menemukannya. Pertanyaannya sederhana, tetapi menghantam begitu dalam. Jika Tuhan itu ada, mengapa ia diam? Mengapa penderitaan dibiarkan terjadi tanpa intervensi? Mengapa kejahatan terus berulang tanpa dihentikan? Dan mengapa orang-orang yang benar-benar mencari justru tidak menemukan apa-apa? Apakah Tuhan sedang menguji? Ataukah ia memang tidak pernah ada? Selama ribuan tahun, pertanyaan ini menghantui para filsuf, teolog, dan manusia biasa. Ini bukan sekedar pertanyaan agama, tetapi pertanyaan tentang makna, tentang keadilan, tentang harapan, tentang apakah hidup ini memiliki arti, atau hanyalah rangkaian kebetulan yang dingin dan tak peduli. Namun mungkin masalah terbesar bukanlah bahwa Tuhan tidak berbicara, melainkan bahwa manusia tidak tahan dengan keheningan. Karena dalam keheningan itulah kita dipaksa menghadapi sesuatu yang paling dalam, yaitu ketakutan, keraguan, dan satu pertanyaan yang tidak bisa kita hindari. Apakah kita tetap akan percaya meskipun tidak ada jawaban? Inilah kisah tentang keheningan, tentang penderitaan, dan tentang pencarian manusia terhadap sesuatu yang mungkin tidak pernah menjawab. Namun justru di sanalah sebuah rahasia besar tersembunyi, bahwa mungkin di tengah dunia yang sunyi ini, jawaban yang kita cari bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus kita temukan sendiri. Ketika manusia berbicara tentang keheningan Tuhan, sebenarnya ada dua pengalaman yang seringkali bercampur, namun memiliki makna yang berbeda. Yang pertama adalah keheningan dalam pencarian, dan yang kedua adalah keheningan dalam penderitaan. Dua hal ini tampak serupa, tetapi menyentuh sisi manusia yang sangat berbeda. Keheningan dalam pencarian terjadi ketika seseorang dengan tulus berusaha menemukan Tuhan. Ia membaca, bertanya, merenung, bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh, namun tetap tidak menemukan keyakinan yang ia cari. Tidak ada tanda yang meyakinkan, tidak ada jawaban yang memuaskan, dan tidak ada kepastian yang bisa ia pegang. Dalam kondisi ini, masalahnya bukan pada penolakan, melainkan pada ketiadaan. Bukan karena ia tidak mau percaya, tetapi karena ia tidak bisa percaya. Seolah-olah Tuhan memilih untuk tetap tersembunyi, bahkan dari mereka yang benar-benar ingin menemukannya. Inilah yang sering disebut sebagai keheningan epistemis, sebuah keadaan di mana Tuhan tidak memberikan cukup bukti bagi sebagian orang untuk sampai pada keyakinan. Dan bagi mereka yang mengalaminya, ini bukan sekedar persoalan intelektual, tetapi juga persoalan eksistensial. Karena di balik pencarian itu, ada kerinduan yang sangat dalam untuk mengetahui bahwa hidup ini memiliki arah, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar keberadaan yang fana. Namun keheningan Tuhan tidak hanya dirasakan oleh mereka yang mencari, ia juga hadir dalam bentuk yang jauh lebih menyakitkan dalam penderitaan. Ketika seseorang kehilangan orang yang ia cintai, ketika bencana menghancurkan kehidupan dalam sekejap, atau ketika kejahatan terjadi tanpa alasan yang bisa diterima, muncul pertanyaan yang berbeda, tetapi tidak kalah tajam, yaitu, jika Tuhan itu baik dan berkuasa, mengapa ia membiarkan semua ini terjadi? Disinilah keheningan Tuhan berubah menjadi persoalan moral, bukan lagi tentang apakah Tuhan dapat diketahui, tetapi tentang apakah Tuhan itu adil. Karena penderitaan, terutama yang ekstrim dan tidak masuk akal, seakan-akan bertentangan dengan gagasan tentang Tuhan yang penuh kasih. Penderitaan yang disebabkan oleh manusia, seperti perang, kekerasan, dan ketidakadilan, menunjukkan sisi gelap kebebasan manusia itu sendiri. Sementara penderitaan yang datang dari alam, seperti gempa bumi, tsunami, atau penyakit, menimbulkan pertanyaan yang lebih sulit lagi, karena tidak ada pelaku yang bisa disalahkan. Dan di tengah semua itu, Tuhan tetap diam. Tidak ada penjelasan yang langsung,
tidak ada intervensi yang selalu terlihat. Yang ada hanya realitas yang terus berjalan, seolah-olah penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari dunia ini. Dua bentuk keheningan ini, dalam pencarian dan dalam penderitaan, membentuk salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah manusia. Bukan hanya tentang apakah Tuhan itu ada, tetapi tentang mengapa Ia tampak tidak hadir, justru ketika manusia paling membutuhkannya. Ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan secara jujur, bahwa tidak semua orang yang tidak percaya itu menolak Tuhan. Sebagian dari mereka justru adalah orang-orang yang pernah mencari dengan sungguh-sungguh, yang bertanya dengan tulus, yang membuka dirinya terhadap kemungkinan, namun tetap tidak menemukan apapun. Mereka bukan orang yang menutup mata, melainkan orang yang sudah mencoba melihat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang bisa diyakini. Mereka membaca kitab-kitab, mendengarkan para pemikir, mengikuti berbagai jalan spiritual, bahkan berdoa dalam diam, namun tetap saja tidak ada jawaban yang terasa nyata. Tidak ada kehadiran yang bisa mereka rasakan, dan tidak ada kepastian yang bisa mereka pegang. Pada titik itu muncul sebuah kegelisahan yang sangat dalam, bukan karena mereka menolak Tuhan, tetapi karena mereka tidak mampu menemukannya. Ini adalah sebuah pengalaman yang sunyi, dan seringkali disalahpahami. Dari luar mungkin terlihat seperti keraguan atau bahkan penolakan, namun dari dalam, ini adalah perjuangan yang melelahkan, antara keinginan untuk percaya dan ketidakmampuan untuk melakukannya. Pertanyaannya pun menjadi semakin tajam. Jika Tuhan benar-benar ada, dan jika Ia menginginkan manusia untuk mengenalnya, mengapa Ia tidak membuat dirinya cukup jelas bagi mereka yang tulus mencari? Mengapa ada orang yang dengan mudah merasa yakin, sementara yang lain, dengan usaha yang sama atau bahkan lebih besar, justru tetap berada dalam ketidakpastian? Apakah ini berarti Tuhan hanya dapat ditemukan oleh sebagian orang? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang belum kita pahami? Disinilah konsep keheningan epistemis menjadi begitu mengguncang, karena ia menantang asumsi paling dasar tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Ia memunculkan kemungkinan yang tidak nyaman, bahwa mungkin keyakinan bukan hanya soal usaha atau ketulusan, tetapi juga sesuatu yang berada di luar kendali manusia itu sendiri. Dan jika itu benar, maka keadilan Tuhan pun mulai dipertanyakan. Bagaimana mungkin seseorang diminta untuk percaya jika ia tidak pernah diberikan cukup alasan untuk melakukannya? Bagaimana mungkin iman menjadi sebuah tuntutan jika jalan menuju iman tidak terbuka dengan jelas bagi semua orang? Namun di balik semua pertanyaan itu, ada satu hal yang lebih mendalam, sebuah kerinduan yang tidak pernah benar-benar hilang. Kerinduan untuk mengetahui bahwa hidup ini tidak sia-sia, bahwa ada makna di balik segala sesuatu, dan bahwa keberadaan kita bukanlah sebuah kebetulan yang tanpa arah. Dan mungkin justru disitulah letak misterinya, bahwa pencarian itu sendiri, meskipun tanpa jawaban, adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari. Bahwa keheningan yang kita rasakan bukan hanya tentang ketiadaan, tetapi juga tentang ruang. Ruang di mana manusia dipaksa untuk bertanya, untuk meragukan, dan pada akhirnya untuk memahami dirinya sendiri. Karena terkadang yang paling sulit bukanlah menemukan Tuhan, tetapi tetap mencari, meskipun kita tidak pernah yakin bahwa kita akan menemukannya. Jika keheningan dalam pencarian melahirkan keraguan, maka keheningan dalam penderitaan melahirkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu penderitaan itu nyata. Ia bukan sekedar konsep, bukan sekedar teori, tetapi sesuatu yang benar-benar dirasakan, dialami, dan seringkali menghancurkan kehidupan manusia dalam sekejap. Di berbagai penjuru dunia, perang terus terjadi, merenggut nyawa tanpa pandang usia. Kekerasan, ketidakadilan, dan kebencian tumbuh dari tangan manusia sendiri, menciptakan luka yang tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Ini adalah penderitaan yang lahir dari pilihan, dari kebebasan manusia yang disalahgunakan, dan inilah yang sering disebut sebagai kejahatan moral. Namun yang lebih sulit untuk dipahami adalah penderitaan yang tidak memiliki pelaku, seperti gempa bumi yang menghancurkan kota dalam hitungan detik, tsunami yang menelan ribuan nyawa tanpa peringatan, dan penyakit yang perlahan merenggut kehidupan seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ini adalah penderitaan yang datang bukan dari manusia, tetapi dari alam itu sendiri. Dan di hadapan semua itu, pertanyaannya menjadi semakin tajam dan hampir tak tertahankan. Jika Tuhan itu maha baik, Ia pasti ingin menghentikan penderitaan. Dan jika Ia maha kuasa, Ia pasti mampu melakukannya. Pertanyaan ini bukan sekedar logika, tetapi jeritan yang lahir dari realitas. Dan yang membuat semuanya terasa lebih berat adalah satu hal.
bahwa Tuhan tidak selalu menjawab. Tidak ada suara yang menjelaskan mengapa semua ini terjadi. Tidak ada penjelasan yang datang tepat pada saat manusia paling membutuhkannya. Hanya keheningan yang seolah-olah membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Bagi sebagian orang, ini menjadi alasan untuk meragukan keberadaan Tuhan, karena sulit untuk membayangkan bahwa kasih yang sempurna bisa berjalan berdampingan dengan penderitaan yang begitu besar. Namun bagi yang lain, ini justru menjadi misteri yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah, tetapi juga tidak bisa diabaikan. Karena jika kita jujur, dunia ini memang tidak sederhana. Ia bukan tempat yang sepenuhnya adil, bukan tempat di mana segala sesuatu selalu berjalan sesuai dengan harapan manusia. Ada keindahan, tetapi juga ada kehancuran. Ada cinta, tetapi juga ada kehilangan. Dan di tengah semua itu, manusia berdiri di antara dua kemungkinan. Antara percaya bahwa ada makna di balik semuanya, atau menerima bahwa semuanya hanyalah kebetulan yang tak memiliki tujuan. Disinilah keheningan Tuhan terasa paling berat, bukan karena kita tidak bisa memahaminya, tetapi karena kita tidak bisa memahami penderitaan yang Ia biarkan terjadi. Di tengah semua pertanyaan tentang penderitaan, ada satu gagasan yang sering muncul sebagai penjelasan, bahwa dunia ini adalah tempat di mana manusia diberikan kebebasan. Kebebasan untuk memilih, untuk bertindak, dan pada akhirnya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Pada pandangan pertama, kebebasan terlihat seperti sesuatu yang sepenuhnya baik. Tanpa kebebasan, tidak ada cinta yang sejati, karena cinta yang dipaksakan bukanlah cinta. Tidak ada kebaikan yang bermakna, karena kebaikan yang tidak bisa ditolak hanyalah sebuah mekanisme, bukan pilihan. Dalam arti ini, kebebasan adalah fondasi dari semua nilai yang kita anggap penting sebagai manusia. Namun kebebasan juga membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari, karena jika manusia benar-benar bebas, maka ia juga bebas untuk melakukan kesalahan, bebas untuk menyakiti, untuk menghancurkan, bahkan untuk menciptakan penderitaan bagi sesamanya. Dunia yang memungkinkan adanya cinta, pada saat yang sama juga memungkinkan adanya kebencian. Dunia yang memberi ruang bagi kebaikan, juga membuka kemungkinan bagi kejahatan. Dan disinilah dilema itu muncul. Jika Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan penuh, maka Ia secara tidak langsung juga membiarkan kemungkinan terjadinya penderitaan. Tetapi jika Ia menghapus kebebasan itu demi mencegah penderitaan, maka Ia juga menghapus sesuatu yang membuat manusia benar-benar manusia. Pertanyaannya pun berubah. Apakah dunia yang penuh risiko tetapi bebas lebih baik daripada dunia yang sepenuhnya aman tetapi tanpa pilihan? Bayangkan sebuah dunia di mana manusia tidak bisa berbuat jahat, tidak ada perang, tidak ada kekerasan, dan tidak ada pengkhianatan. Namun di dunia itu, manusia juga tidak benar-benar memilih untuk menjadi baik, karena mereka memang tidak memiliki pilihan lain. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Sekilas, dunia seperti itu terlihat ideal. Tetapi jika kita renungkan lebih dalam, dunia itu juga kehilangan sesuatu yang sangat mendasar, yaitu kehilangan keaslian. Tidak ada keberanian karena tidak ada risiko. Tidak ada pengorbanan karena tidak ada pilihan untuk tidak berkorban. Dan pada akhirnya tidak ada makna yang lahir dari keputusan bebas. Dalam kerangka ini, penderitaan yang disebabkan oleh manusia bukanlah sesuatu yang diciptakan secara langsung, melainkan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari kebebasan itu sendiri. Namun ini belum menjawab segalanya, karena meskipun kebebasan dapat menjelaskan sebagian penderitaan, terutama yang lahir dari tindakan manusia, ia tidak sepenuhnya menjelaskan penderitaan yang datang dari alam. Gempa bumi tidak memilih untuk terjadi. Penyakit tidak muncul karena keputusan moral manusia. Dan di titik ini, kita mulai menyadari bahwa penjelasan tentang kebebasan hanyalah satu bagian dari gambaran yang jauh lebih besar. Tetapi setidaknya, ia memberikan satu pemahaman penting, bahwa dunia ini bukanlah tempat yang dikendalikan secara ketat tanpa celah, melainkan ruang di mana manusia benar-benar memiliki peran. Ruang di mana pilihan memiliki konsekuensi nyata. Dan mungkin justru disitulah letak nilainya. Bahwa di tengah resiko dan kemungkinan yang berbahaya, manusia tetap diberikan sesuatu yang sangat langka, yaitu kemampuan untuk memilih. Dan melalui pilihan itu, membentuk siapa dirinya yang sebenarnya. Jika kebebasan menjelaskan mengapa sebagian penderitaan bisa terjadi, maka masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Mengapa dunia ini terasa begitu keras, bahkan di luar kesalahan manusia? Mengapa hidup tidak dibuat lebih mudah, lebih aman, dan lebih nyaman sejak awal? Disinilah muncul sebuah gagasan yang berbeda, yang tidak melihat dunia sebagai tempat yang seharusnya sempurna,
tetapi sebagai tempat pembentukan. Sebuah ruang di mana manusia tidak langsung menjadi utuh, melainkan harus tumbuh, berkembang, dan ditempa melalui pengalaman, termasuk pengalaman yang menyakitkan. Dalam pandangan ini, dunia bukanlah surga. Ia lebih mirip sebuah sekolah bagi jiwa. Karena jika kita perhatikan, banyak kualitas terbaik dalam diri manusia justru tidak muncul dalam keadaan nyaman. Keberanian tidak lahir dari kehidupan yang tanpa risiko. Keteguhan tidak terbentuk dari jalan yang selalu mudah. Dan empati tidak tumbuh dari hati yang tidak pernah merasakan luka. Sebaliknya, semua itu muncul justru ketika manusia berhadapan dengan kesulitan. Ketika ia jatuh, ketika ia kehilangan, dan ketika ia dipaksa untuk bertahan meskipun keadaan tidak berpihak padanya. Seolah-olah ada sesuatu dalam penderitaan yang pahit memiliki potensi untuk membentuk manusia menjadi lebih dalam. Namun di titik ini muncul keberatan yang tidak bisa diabaikan. Apakah semua penderitaan benar-benar memiliki tujuan? Apakah setiap rasa sakit memang diperlukan untuk pertumbuhan? Dan bagaimana dengan penderitaan yang begitu ekstrim, yang tampaknya hanya menghancurkan tanpa memberi ruang untuk bangkit? Pertanyaan ini penting, karena jika penderitaan hanya dilihat sebagai alat pembentukan, kita berisiko meremehkan realitasnya yang begitu berat. Tidak semua luka mudah dipahami sebagai proses. Tidak semua kehilangan bisa langsung diterima sebagai pelajaran. Dan mungkin memang tidak semuanya bisa dijelaskan. Namun yang bisa kita lihat adalah bahwa dalam banyak kasus, manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk merespons penderitaan dengan cara yang tidak terduga. Ada orang-orang yang setelah melalui pengalaman yang sangat sulit, justru menjadi lebih bijaksana, lebih peduli, dan lebih kuat. Bukan karena penderitaan itu baik, tetapi karena mereka mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Disinilah letak perbedaannya. Penderitaan itu sendiri mungkin tidak selalu memiliki makna yang jelas, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk memberinya makna. Dan mungkin inilah inti dari gagasan bahwa dunia adalah tempat pembentukan, bukan karena setiap hal yang terjadi sudah dirancang dengan sempurna, tetapi karena di dalam setiap situasi selalu ada kemungkinan bagi manusia untuk bertumbuh, kemungkinan untuk memilih bagaimana ia akan merespon, kemungkinan untuk tetap berdiri bahkan ketika dunia seakan runtuh, kemungkinan untuk menjadi lebih dari sekedar korban keadaan. Dan jika itu benar, maka penderitaan tidak lagi hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus dihindari, tetapi juga sebagai sesuatu yang dapat membuka jalan menuju kedalaman yang tidak bisa dicapai dengan cara lain. Bukan karena penderitaan itu indah, tetapi karena dari sanalah seringkali manusia menemukan siapa dirinya sebenarnya. Di tengah semua pencarian dan penderitaan, ada satu pertanyaan yang hampir tak terhindarkan, yaitu, jika Tuhan memang ada, mengapa ia tidak menunjukkan dirinya dengan cara yang tidak bisa disangkal? Mengapa ia tidak berbicara dengan suara yang jelas? Atau menampilkan bukti yang begitu kuat, sehingga tidak ada lagi ruang untuk keraguan? Karena jika itu terjadi, banyak masalah seolah akan selesai dengan sendirinya. Tidak akan ada lagi perdebatan tentang keberadaan Tuhan. Tidak ada lagi kebingungan dalam pencarian. Dan mungkin tidak ada lagi keheningan yang menyiksa. Namun justru disinilah muncul sebuah kemungkinan yang tidak selalu kita sadari, bahwa kejelasan yang terlalu mutlak mungkin akan mengubah hubungan antara manusia dan Tuhan itu sendiri. Bayangkan jika keberadaan Tuhan benar-benar tidak bisa disangkal, sejelas matahari di siang hari. Dalam kondisi seperti itu, apakah manusia masih benar-benar memilih untuk percaya? Ataukah ia hanya tidak memiliki pilihan lain selain menerima sesuatu yang sudah pasti? Jika iman lahir bukan dari pilihan, melainkan dari keterpaksaan oleh bukti yang tidak terbantahkan, maka ia kehilangan salah satu sifat terpentingnya, yaitu keotentikan. Ia tidak lagi menjadi respons bebas dari hati manusia, tetapi sekedar konsekuensi dari realitas yang tidak bisa dihindari. Disinilah muncul gagasan tentang jarak epistemis, sebuah jarak yang sengaja atau secara alami ada antara Tuhan dan manusia, yang membuat keberadaannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi juga tidak sepenuhnya tersembunyi. Jarak ini menciptakan ruang untuk meragukan, tetapi juga ruang untuk percaya, ruang untuk menolak, tetapi juga ruang untuk mencari, ruang di mana iman tidak dipaksakan, melainkan dipilih. Dalam kerangka ini, keheningan Tuhan bukan hanya tentang ketiadaan, tetapi tentang kebebasan. Kebebasan bagi manusia untuk menentukan sikapnya sendiri, tanpa tekanan dari bukti yang terlalu kuat. Namun sekali lagi,
Gagasan ini tidak datang tanpa pertanyaan. Apakah semua orang benar-benar memiliki kesempatan yang sama dalam ruang ini? Mengapa ada yang merasa melihat, sementara yang lain tetap berada dalam kegelapan? Dan sejauh mana jarak ini bisa dibenarkan, ketika sebagian orang justru tersesat di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa keheningan Tuhan bukanlah sesuatu yang sederhana. Ia bukan sekedar strategi, bukan sekedar konsep, tetapi sebuah realitas yang dialami secara berbeda oleh setiap manusia. Namun setidaknya, gagasan ini menawarkan satu sudut pandang yang berbeda, bahwa mungkin keheningan itu bukanlah bentuk penolakan, melainkan cara untuk menjaga agar hubungan antara manusia dan Tuhan tetap bersifat bebas, bukan terpaksa. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya apakah manusia mengetahui Tuhan, tetapi apakah ia memilih untuk mendekat meskipun tidak pernah dipaksa untuk melakukannya. Setelah semua pertanyaan tentang keheningan, mungkin ada satu kemungkinan yang jarang kita pertimbangkan. Bukan bahwa Tuhan tidak berbicara, tetapi bahwa cara kita mengharapkannya berbicara mungkin keliru. Manusia sering membayangkan Tuhan sebagai suara yang jelas, tanda yang nyata, atau kehadiran yang tidak bisa disangkal. Sesuatu yang datang dari luar, menghentikan keraguan, dan memberikan kepastian dalam sekejap. Namun jika kita jujur, pengalaman seperti itu justru sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sebagian besar manusia. Lalu pertanyaannya berubah. Bagaimana jika Tuhan tidak berbicara dengan cara yang keras, tetapi dengan cara yang halus? Bukan melalui suara yang menggema di langit, tetapi melalui sesuatu yang lebih dekat, sesuatu yang sering kita abaikan. Melalui hati nurani yang memberitahu kita tentang benar dan salah, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Melalui dorongan untuk berbuat baik, meskipun tidak ada imbalan. Dan melalui rasa tidak nyaman ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu tidak seharusnya kita lakukan. Seolah-olah ada sebuah suara yang tidak terdengar, tetapi tetap bisa dirasakan. Selain itu, manusia juga hidup dalam sejarah, dalam kisah-kisah, nilai-nilai, dan tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Di dalamnya, terdapat pola-pola moral yang berulang, gagasan tentang keadilan, tentang kebaikan, dan tentang makna hidup. Bagi sebagian orang, ini bukan sekedar konstruksi sosial, tetapi juga bentuk komunikasi yang lebih luas, sesuatu yang menunjukkan bahwa ada arah tertentu dalam perjalanan manusia. Tidak ada satupun dari bahasa ini yang benar-benar menghilangkan keraguan. Hati nurani bisa diabaikan, nilai moral bisa dipertanyakan, pengalaman batin bisa ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Dan justru disitulah letak keunikannya, bahwa semuanya hadir sebagai undangan, bukan paksaan. Ini membuat hubungan antara manusia dan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat personal. Bukan sekedar soal bukti, tetapi soal kepekaan. Bukan hanya tentang apa yang ada di luar, tetapi juga tentang bagaimana manusia merespon apa yang ada di dalam dirinya. Namun sekali lagi, ini membuka pertanyaan yang tidak kalah penting. Apakah semua orang mampu mendengar bahasa yang sunyi ini? Ataukah sebagian orang hanya hidup dalam keheningan tanpa pernah merasakan adanya pesan? Tidak ada jawaban yang sederhana, karena mungkin batas antara Tuhan yang diam dan manusia yang tidak mendengar tidak selalu jelas. Dan disitulah misterinya semakin dalam, bahwa bisa jadi di tengah dunia yang terasa sunyi ini, komunikasi itu tetap ada, bukan dalam bentuk yang spektakuler, tetapi dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Dalam pilihan untuk berbuat baik, dalam dorongan untuk mencari makna, dalam kegelisahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan mungkin, pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan berbicara, melainkan apakah kita cukup peka untuk menyadari bahwa Ia tidak pernah benar-benar diam. Setelah semua keraguan yang muncul, kita sampai pada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari, bahwa keheningan itu tetap ada. Tuhan mungkin tidak menjawab dengan cara yang kita harapkan. Penderitaan tidak selalu memiliki penjelasan yang memuaskan. Dan pencarian manusia, sejujurnya, tidak selalu berakhir dengan kepastian. Namun justru di titik inilah, sesuatu yang lebih dalam mulai terlihat. Bahwa keheningan itu sendiri bukan hanya sebuah masalah, tetapi juga sebuah ujian. Ujian yang tidak datang dalam bentuk aturan atau hukuman, tetapi dalam bentuk pilihan. Pilihan yang harus diambil manusia, bahkan ketika ia tidak memiliki semua jawaban. Apakah seseorang tetap akan berbuat baik, meskipun ia tidak yakin ada keadilan yang menantinya? Apakah ia tetap akan memilih kejujuran, ketika kebohongan tampak lebih menguntungkan?
Apakah ia tetap akan peduli ketika dunia seringkali terasa tidak peduli padanya? Disinilah kualitas manusia benar-benar terlihat. Bukan ketika segala sesuatu jelas dan mudah, tetapi ketika semuanya kabur dan tidak pasti. Bukan ketika iman terasa kuat, tetapi ketika iman justru diuji oleh keraguan. Bukan ketika kebaikan dihargai, tetapi ketika kebaikan harus dipilih tanpa jaminan apapun. Seolah-olah dunia ini menjadi sebuah panggung, di mana manusia tidak hanya diuji oleh apa yang ia ketahui, tetapi oleh apa yang ia lakukan di tengah ketidaktahuan itu. Dan mungkin, inilah salah satu makna terdalam dari keheningan, bahwa ia membuka ruang bagi manusia untuk menjadi lebih dari sekedar makhluk yang mencari jawaban. Ia menantang manusia untuk menjadi makhluk yang menciptakan makna, melalui tindakan, melalui pilihan, dan melalui cara ia menjalani hidupnya. Karena jika segala sesuatu sudah jelas, jika semua jawaban sudah diberikan, maka tidak ada lagi ruang untuk keberanian, tidak ada lagi ruang untuk iman, dan mungkin tidak ada lagi ruang untuk kemanusiaan itu sendiri. Namun dalam keheningan, semua itu menjadi mungkin. Manusia bisa memilih untuk menyerah atau tetap berjalan, bisa memilih untuk membenci atau tetap mencintai, bisa memilih untuk menjadi korban atau menjadi seseorang yang memberi arti pada penderitaannya. Dan disitulah sesuatu yang sederhana namun sangat kuat mulai terlihat, bahwa mungkin yang menentukan nilai hidup ini bukanlah seberapa banyak jawaban yang kita miliki, tetapi bagaimana kita hidup di tengah dunia yang tidak selalu memberi jawaban.